Beredar video yang memperlihatkan Agus berguling di lantai karena depresi. Dalam video itu terekam Agus yang berteriak histeris ingin mengakhiri hidupnya karena tidak kuat dengan hujatan netizen yang budiman. Jumpa lagi bersama saya Bang Per dan Sabang One Talks di Obrolan Es. Oke, Bang Wangtok. Iya, aduh. Ketemu lagi kita ya. Ketemu lagi kemarin video yang kita bikin lumayan ya. Lumayan viral. Lumayan viral. Ini permintaan dari netizen. Kita lanjutkan dari ini ya. Pembahasan ya. Polemik ya. Polemik. Bukan kasus ya. Bukan kasus. Polemik antara Mas Agus, Mbak Novi dan yang terbaru siapa? Farhad Abbas tentunya. Iya. Itu. Nah, tunggu, mungkin sebelum kita tetap melanjutkan ini ya. Terkait video kemarin, mungkin ada teman-teman yang mungkin ada beberapa yang tidak nonton sampai habis. Sekali lagi mungkin kita disclaimer dulu ya. Kita disclaimer kalau kita itu tidak menjatuhkan siapa-siapa dalam video kemarin sebelumnya ya. Betul. Kita bilang Mbak Novi itu sangat luar biasa bagus, sudah membantu untuk orang yang sedang membutuhkan. Betul. Terus juga si Mas Agus, Pak Agus ini juga memang sedang membutuhkannya. Kebetulan ada polemiknya lah. Kebetulan ada polemiknya. Jadi di sini kita tidak akan menjatuhkan siapapun. Mungkin kalau teman-teman yang belum tahu dia cerita di sini, kita bisa dengarkan sama-sama. Sekali lagi tidak ada menjatuhkan ya. Tidak menjatuhkan. Begitu. Makanya para netizen itu kalau menonton segala sesuatunya ya sampai full ya, sampai habis supaya tidak gagal harus paham. Lengkap. Goblok. Begitu. Oke, Bang Wantoks, ini kita lanjut aja. Ini menurut Bang Wantoks ini seperti apa kelanjutannya ini? Ini kan kemarin sempat ada nama dari pihak si Agus ini dan Bang Farhad pengacara ini mau melaporkan Mbak Novi ya. Oke. Gitu. Menurut saya setelah beberapa hari ini viral ya, yang pertama kita mungkin masih bahas yang kayak kemarin. Kejadian seperti ini tuh ada mungkin karena sebelumnya mereka itu tidak dipertemukan secara langsung. Jadi mereka itu mungkin saling balas dengan chat, terus sampailah ke sosial media. Jadi ada kekurangan di situ. Ditambah lagi dibumbuin sama si Farhad Abbas ini. Jadi menurut saya makin tambah menyala ya di sini. Makin tambah menyala di sini. Kalau menurut Bang Wantoks, Farhad Abbas ini sekedar cari panggung atau memang benar-benar mau bantu ini nih? Minta maaf ya kalau benar-benar mau bantu Mas Agus ini. Menurut saya minta maaf ya, ini hanya bikin kabur air saja sih. Cari panggung. Bisa jadi, tidak tahu ya, mungkin ada. Bisa jadi karena sampai sekarang juga kan laporan resminya belum ya. Kelihatannya belum. Laporan resmi ke polisinya belum ya. Belum. Kelihatannya belum. Terus yang kemarin terakhir juga yang saya dengar info itu ternyata uang yang 1 miliar sekian itu dari pihak keluarganya Agus itu pada tanggal 12 Oktober itu sebelum di podcastnya Bang Densu itu keluarganya Agus sudah menyerahkan ke pihak yayasannya Mbak Novi. Oh, dikembalikan itu? Iya, dikembalikan 10 miliar itu. Artinya begini. 10 miliar. 10 miliar, sorry. 1 miliar lebih itu ya. 1 miliar, jangan bikin kabur air lagi loh Bang. Goblok. Ini maksud saya mau bikin kita tambah bumbu gitu. Ya, uang 1 miliar lebih itu ya, teman-teman. Jadi tanggal berapa tadi 12 itu udah diserahkan ke yayasan Mbak Novi ini tanpa ada paksaan atau intimidasi dari pihak yayasannya Mbak Novi. Itu menurut klarifikasinya dari Mbak Novi. Karena memang logikanya benar sih, kalau kita menyerahkan uang kan melalui perbankan. Lewat perbankan itu kan kita nggak bisa dipaksa gitu. Nggak bisa. Orangnya harus datang sendiri, tanda tangan sendiri. Benar. Dengan kesadaran penuh ya. Kesadaran penuh, dan diserahkan ke Mbak Novi pun itu bukan untuk Mbak Novi, bukan. Bukan ya. Itu untuk dikelola. Dikelola jelas ya, karena mungkin ada beberapa orang yang di luar sana ini mungkin mengira kalau Mbak Novi ini akan menggunakan untuk pribadinya sendiri. Mungkin ada yang seperti itu. Kemungkinan seperti itu kelihatannya akan sedikit sekali ya, karena ini yayasan sudah jelas ya, sudah dipantau memang, jadi transparan. Jadi adanya dana-dana itu yang mau dikembalikan itu untuk katanya akan dimanfaatkan untuk hal yang lebih baik lagi, untuk hal yang lain lagi, begitu. Mungkin
tanggapan dari Bang Farad Abbas ini juga mungkin kurang mempelajari kasus ini ya. Mungkin bisa jadi. Jadi cuma melihat dari media sosial, terus dari cerita dari salah satu pihak, menyimpulkan. Nah itu kan memang uang transferan donasi itu kan banyak ya, dari ribuan. Banyak orang yang peduli begitu di Indonesia ya, jelas banyak. Ribuan orang. Uang itu dikelola Mbak Novi itu supaya apa? Supaya jelas, transparan. Ketika nanti Mas Agus mau misalkan berobat ke rumah sakit manapun, ya kan, nanti kan ada biaya tuh yang dikeluarkan. Nah itu bisa disampaikan ke yayasan. Mbak Novi, biayanya sekian loh, misalkan 1 juta. Nanti dari yayasan dikeluarkan 1 juta. 1 juta. Nah, terus Mbak Novi juga mengatakan seperti begini, bahwa uang itu artinya tuh sebenarnya aman. Misalkan kan katanya kemarin dari pihak Mas Agus sudah klarifikasi dari dokter segala macam, katanya udah matanya udah ini ya, sudah tidak bisa disembuhkan begitu ya. Cuma maksudnya Mbak Novi kan namanya kita manusia, kita wajib berusaha, entah itu ke rumah sakit membantu, entah itu kita ke luar negeri cari rumah sakit yang paling terbaik, ya kan. Jadi menurutnya Mbak Novi seperti itu, tapi semua di salah paham sampai di situ kan. Misalkan nih misalkan udah sampai ke luar negeri atau sampai kemana, belum ada perubahan. Maksud Mbak Novi itu seperti ini. Oke lah, uang itu nanti kita kasih ke Mas Agus saja, supaya Mas Agus kita kasih untuk dikelola, untuk diputar, untuk kedepannya sendiri begitu ya. Mas Agus punya kehidupan, dibikinkan usaha atau segala macam. Tapi tentunya itu kalau sudah mentok ya, karena tujuan fokus utamanya itu kan pengobatan matanya. Jadi bagaimanapun caranya, seperti apapun caranya, sampai kemanapun harus diusahakan dulu gitu kan. Benar. Terus setelah minta maaf si Farad Abbas ini ikut nimbrung di sini, itu bahkan ada sampai petisi untuk meminta kembali uang yang telah didonasikan. Oh gitu. Kalau Bang Per tahu, itu sampai Farad Abbas entah di Instagramnya atau di WA-nya dia bikin status tuh. Ini orang yang menandatangani petisi ini pasti masuk neraka nih. Ada gambarnya ini ya. Nanti bisa dilihat. Itu bagaimana menurut Bang Per ini? Ya kalau menurut saya itu sih nggak logis ya. Namanya seorang pengacara intelektual kan ya harus membuktikan secara data ya kan. Nggak bisa kita main, itu namanya rasis kalau kayak begitu. Kalau masuk neraka. Masuk neraka kayak kalau malaikat ya. Ngeri ya kayak begitu ya. Jadi hal-hal seperti itu kan ya memang orang intelektual ya kan, Bang Farhad ya harus mungkin melihat secara jeli, secara jeli, mungkin secara datanya seperti apa, mutasi rekeningnya ini kemana, bener nggak sih yang 98 juta itu dipermasalahkan bukan dipertanyakan. Karena Mbak Novi juga kan punya tanggung jawab nih, karena dia yang pendonasi, dia punya tanggung jawab ke netizen. Kalau mereka tanya, wah saya udah donasi kok, dia belum berobat. Iya, belum berobat. Kan tanggung jawab moral bagi dia. Malah moral sendiri, betul. Untuk yayasannya juga ya kan. Ternyata uang 98 juta itu setelah dicek kan, si Ibu Wawa ini katanya untuk bayar rumah kan. Bayar rumah ya? Iya, bayar rumah, itu hari mutasinya rekening kan ada. Tapi setelah dicek ternyata katanya Mbak Novi itu rumah itu ada potongan, ada subsidinya, jadi cuma bayar 35 juta. Oh begitu. Nah sisanya itu katanya kemarin setelah dicek dari pihak yayasan segala macam, mutasi rekening segala macam, itu ada pembayaran toko-toko online, seperti si kuning, si hijau gitu kan, gitu. Nah itu yang dipertanyakan. Jadi agak dipertanyakan juga ya, karena sekali lagi namanya orang berdonasi kan itu mungkin karena judulnya untuk membantu penyembuhannya, jadi kok seperti itu. Mungkin ada pertanyaan begitu. Karena untuk teman-teman yang belum tahu, ada di salah satu komentarnya Mbak Novi ya, kalau tidak salah, itu seperti yang kemarin kita sudah singgung, ada loh Mbak atau anak-anak SMP yang matanya juga kesiram seperti itu ya. Oh iya betul. Kesiram air keras itu juga ada. Adapun yang kasus apa ya yang agak lama itu? Ada itu Mas, namanya Mas Faisal dari Bogor. Mas Faisal. Iya. Kebetulan kemarin di Bang Densus punya podcast beberapa hari ini keluar ya. Jadi Bang Faisal ini lebih miris lagi. Lebih miris ya, kan? Bagaimana? Dia ceritanya itu begini. Suatu ketika malam itu dia mau, entah ini singkat cerita ya, mau keluar, mau ke bengkel atau bagaimana, ketemulah dengan si wanita. Wanita ini punya mantan. Nah si wanita ini curhat dengan si
Bang Faisal ini curhat, mungkin tanya tuh mantannya di mana. Ternyata si wanita ini mempunyai pacar di belakang. Dan si pacarnya cemburu, tiba-tiba si Bang Faisalnya dipukul dari belakang. Oh, dipukul Sampai pingsan, matanya dicongkel, bayangkan. Dicongkel matanya, bukan disiram air keras lagi, guys. Gitu dicongkel. ya? Bang Faisal dicongkel. Ya sudah, singkat cerita, dari kejadian itu kita bisa tahu ternyata masih banyak loh, masih banyak hal-hal yang di luar sana mungkin kita juga bisa membantu ya, termasuk si Bapak Agus ini. Betul. Terus si Bang Faisal ini kan akhirnya berobat segala macam kan, masuk di media sosial, terus netizen tuh pada ngecek Mbak Novi. Mbak Novi ini ada ya kasus ini mata buta juga, pencokelan dan segala macam gitu kan. Cuma dari pihak keluarganya Bang Faisal ini belum terlalu menanggapi karena dia masih fokus sama pengobatan sama mencari si pelaku ini. Iya, utamanya jelas si pelaku ini ya. Si Bang Faisal ini akhirnya entah itu bagaimana, singkat cerita Mbak Novi menghubungi sama si keluarganya si Faisal ini. Apa sih yang terjadi, coba diceritakan. Akhirnya keluarganya Faisal ini cerita ya kan, begini mata saya dicongkel segala macam. Kami ingin di-up kasus ini tuh supaya pelakunya itu cepat ditangkap. Pelakunya. Iya, keluarga Faisal ini ketemu Mbak Novi bukan untuk minta donasi. Enggak ya. Berbesar hati. Ingin si pelakunya ini di-up di media sosial supaya cepat ketangkap. Kasusnya supaya naik, gitu kan. Tapi Mbak Novi sebagai orang baik yang punya nurani, dia menawarkan donasi. Menawarkan juga dong, karena dia tahu juga tuh di sini ada kesusahan, dia butuh bantuan, mungkin bisa. Iya, betul. Karena dia kan juga kan selain itu kan juga ada yayasan, dia menawarkan bantuan, donasi. Terkumpullah donasi, bayangkan cuman 6 juta rupiah. 6 juta. Minta maaf, bukannya kita merendahkan si Bapak Agus atau apa, tapi maksudnya ini cukup, yang kita garis bawah ini cukup miris karena satunya miliaran, satunya 6 juta. Gitu, kecil sekali ya. Dan yang jadi hati saya kemarin nonton itu 6 juta sampai sekarang tuh uangnya belum dipakai. Belum dipakai karena dia bilang saya masih punya uang pribadi untuk berobat. Luar biasa. Si Bang Faisal ini orangnya memang saya lihat ini dia ikhlas sekali dengan dia punya masalah apa yang dia hadapi ini sekarang ini begitu. Jadi intinya mungkin dari kasus-kasus yang sudah dari Mbak Novi sampai sekarang itu yang mungkin saya bisa lihat, kasus ini ternyata masih belum terselesaikan ya. Pertama, belum terselesaikan karena si Bapak Agus ini ada si Farhat Abbas lah yang mungkin yang saya dengar mungkin si Bapak Agus ini sakit hati, dibilang dihujat, digoreng netizen begini-begini, terus dibantulah dengan si pengacara Bapak Farhat Abbas ini. Nah, terus setelah si Bapak ini petinju ini gabung, tiba-tiba malah semakin menyala. Tapi menurut Bang Per ini kedepannya ini akan seperti apa? Dan harapannya mungkin kedepannya juga seperti apa? Kalau kedepannya harapan saya sih semua berjalan lancar, ya kan, mereka ya saling mengerti satu sama lain. Nggak usah lah bikin laporan-laporan. Iya, kasihan. Sebenarnya dua-duanya tuh sama-sama. Sebenarnya tidak salah sih menurut saya. Dua-duanya tidak ada yang salah. Kan yang satu membutuhkan, yang satu membagikan untuk membantu. Lagi pula sebelum setelah terima uang 1 miliar diserahkan ke yayasan itu kan Mbak Novi bilang itu sudah nggak ada masalah, nggak ada masalah, sudah oke ya. Pertama tanggal 12 itu kan 1 miliar, akhirnya terus berapa hari kemudian katanya yang 300 juta lebih dikembalikan lagi ke yayasan untuk dikelola. Itu sudah maaf-maafan, udah nggak ada masalah, udah selesai lah, dianggap clear. Setelah itu kan berapa hari kemudian ada podcast di-nya Bang Densu, ya kan, yang dipanggilnya si istrinya Agus, Ibu Wawa sama Ibu anaknya Ibu Wawa itu, Ibu Emi itu ya. Nah, setelah dari situ Mbak Novi ini kaget, kok begini kok tiba-tiba ada ini Bang Farhat muncul mau melaporkan si Mbak Novi gitu kan. Menurut saya mungkin malah yang bikin kabur air ini adalah yang tidak kepahaman dari sini juga, itu malah jadi bikin kabur air lah kalau saya bilang. Jadi yang saya maksud, kalau ada, memang seperti video sebelumnya yang kita bilang, kalau ada apa-apa itu mungkin ada baiknya tidak di media sosial kan dulu, begitu.
diselesaikan secara baik-baik dulu. Ya mediasi lah. Mediasi itu apa? Sesimpel itu sebenarnya ya. Ketemu aja dulu ya kan. Ketemu aja Selama ini kan dulu. mungkin belum pernah ketemu mereka. Bisa kan. jadi. Antara Bang Farad Abbas sama Bu Novi atau pengacaranya Bu Novi. Ketemu aja dulu mereka. Ketemu aja ya dulu. Kan? Supaya apa artinya? Coba sih ceritakan dari Bang Agus bagaimana, dari Bu Novi Dicari jalan keluar. bagaimana ya kan, diambil titik tengahnya seperti apa gitu kan. Ya seperti itu, bukan malah ngajak terus orang-orang masuk neraka yang mau apa petisi-petisi itu tidak bisa juga sih menurut Katanya kita. ada bahasa ancaman intimidasi segala macam. Iya. Ya kan? Ya. Makanya hal-hal seperti ini yang bikin kasus ini semakin campur aduk ruyem semakin sekali. lebar nih, semakin meluas ini. Tapi mungkin di sisi lain sekali lagi kita di sini berharap si Mbak Novi, si Bapak Agus ini pokoknya semua terselesaikan secara baik-baik, tidak ada yang dituntut apa. Semoga di sini juga memang apalagi Bapak Agus ya, dia sudah minta maaf kehilangan penglihatannya, terus mendengar hati ada yang menghina dia seperti apa, semoga diberi ketabahan juga, semoga tidak makin ngedrop ya. Betul. Mbak Novi juga saya sempat lihat di situ juga sempat nangis, sempat pasti merasa sedih lah, merasa sedih kan. Di sini kedua pihak ini sama-sama sedih karena tidak mungkin ada kesalahpahaman mungkin di situ. Jadi mungkin di sini sekali lagi kita berharap semoga kedepannya ini tidak ada apa-apa dan Mbak Novi ini bisa melanjutkan kebaikannya. Untuk ada tadi yang kita mungkin bilang dari NTT mungkin, betul. Ada juga si Bang Irfan Bang Faisal, dari Bogor, dari Bogor itu mungkin juga bisa dibantu-bantu hal yang seperti itu lagi. A few moments later. Satu lagi untuk masalah terkait uang 98 juta atau 95 juta sekian itu, kemarin saya lihat podcastnya Bang Densu. Ini terima kasih sekali buat Bang Densu, Bang. Bang Densu sudah berbesar hati, katanya dia mau ganti rugi, mau menalangi uang yang 98 juta sekian itu, supaya masalahnya cepat clear, cepat selesai. Gitu. Semua juga mau berharap begitu. Bisa dilihat di podcastnya Bang Densu. Biarlah nanti biar uang yang 98 sekian itu saya nalangi. Saya kembalikan ke yayasan kalau memang dari yayasan masih menuntut yang uang 98 juta itu, gitu kan. Bang Densu mau nalangi uang itu. Cuma kembali lagi ke keluarganya Mas Agus ya, oke lah, tolong laporan untuk apa? Sudahlah, dicabut aja gitu kan, atur damai aja secara kekeluargaan, gitu kan. Itu mungkin yang bisa kita harapkan juga ya untuk masyarakat harapkan juga. Artinya kan masih banyak di luar ya kan yang membutuhkan, yang perlu Mbak Novi bantu. Nggak stagnan mentok di kasus ini aja kan, malah takutnya hilang. Kita malah takutnya si Mbak Novi ini siapa tahu hilang, yayasannya malah nggak ada kan. Malah kasihan. Kita membutuhkan orang-orang seperti itu. Jangan sampai di luar sana masih ada orang yang menunggu untuk bantuan uluran tangannya Mbak Novi melalui dia ya kan. Terbengkalai sampai hari ini gitu kan, karena orang menunggu masih kasus ini belum selesai. Pasti Mbak Novi kan pasti sibuk kalau masalah-masalah begini. Benar. Nggak akan terhandle itu masalah yang lain-lainnya. Dan juga kan ada memelihara di rumah yayasannya itu, bukan rumah, di yayasannya dia tuh ODGJ kan. Banyak yang dia sudah bantu ODGJ segala macam itu. Kan perlu perhatian dari dia juga setiap harinya ya kan. Benar. Donasi dari mana untuk makan para ODGJ ini kan butuh ini juga setiap harinya nih. Benar, butuh biaya. Butuh biaya gitu. Mungkin menurut saya begitu aja sih Bang Wanto. Mungkin Bang Wanto silakan. Di saya juga sekali lagi itu saja sih yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi kita tekankan tidak ada menjatuhkan pihak manapun. Kita juga berharap kedepannya semua bisa berjalan lebih lancar, semua bisa beraktivitas seperti normal lagi. Itu yang seperti apa yang kita bisa harapkan ya. Iya. Begitu. Kalau bagi saya sih harapannya semua berjalan baik ya kan. Tadi juga dikatakan Bang Densu sudah mau menalangi uang 98 sekian. Ya kalau bisa Mas Agus dan keluarganya berbesar hati. Mbak Novi juga siap untuk atur damai, berbesar hati juga. Semua intinya semua itu harus berbesar hati, ya kan. Jangan tersulut dengan ada apa langsung tersulut. Emosi kata-kata dari telinga kiri, dari telinga kanan yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat, itu kan enggak usah. Kita damai-damai saja, tentram, nyaman. Apalagi kita ini sudah punya presiden baru, harus aman dan tentram gitu ya. Itu lagi, aduh. Ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini kita akhiri. Kita akan terus kawal kasus ini soal Mas Agus dan
part Abbas dan Bang Novi ini ya. Nanti kalau rame kita akan bikin part 3-nya. Mungkin akhir sampai di sini saya Bang Per dan Sabang One Talks di Obrolan X.